Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan ke-9 ya untuk kalkulus 1. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral part 1 ya. Karena kemarin kita udah belajar tentang turunan dan kita sudah belajar juga tentang aplikasi dari turunan. Sekarang kita akan belajar tentang integral. Ya, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menentukan antiturunan dari suatu fungsi, lalu menentukan integral fungsi pada selang A, B dengan limit jumlah Riemann, dan menentukan integral tentu pada teorema dasar kalkulus 1, lalu menghitung turunan integral tentu. Baik, kita lihat di sini integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu disebut antiturunan sebenarnya. Ini integral tak tentu. Jadi kalau misalnya saya punya f besar x disebut sebagai suatu antiturunan dari fx pada interval i bila ya di sini adalah turunan pertama dari f besar x sama dengan fx untuk setiap x dalam interval i tadi ya. Nah, contoh, jadi kalau kita punya f besar x itu sepertiga x pangkat 3, dan kita juga punya f besar x itu adalah sepertiga x pangkat 3 plus c, itu adalah antiturunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ya, karena f besar aksen x itu sama dengan fx. Jadi kalau misalnya x kuadrat diturunkan, itu adalah hasilnya ini, gitu ya. Nah, begitu juga f besar x yang memuat konstanta c ini. Kalau diturunkan hasilnya adalah fx. Ya, karena konstanta kalau diturunkan adalah 0. Nah, kita lihat di sini antiturunan dari suatu fungsi itu tidak tunggal ya, tapi perbedaannya adalah berupa suatu bilangan konstan atau yang disebut dengan c tadi. Nah, ini sebenarnya. Ya, jadi kan bisa saja bahwa fx-nya itu adalah misalnya 1/3 x pangkat 3 plus 0,5. Bisa. Atau juga bisa juga fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 2. Itu juga bisa. Ya, jadi dia tidak tunggal. Baik, kita lanjutkan. Dan antiturunan disebut juga tadi yang sudah saya sebutkan itu adalah integral tak tentu. Notasinya adalah seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan sifat-sifat dari integral tak tentu. Yang pertama adalah sifat yang diperoleh langsung dari turunan ya. Jadi kalau saya punya integral dari x pangkat r dx, ini bisa kita cari integralnya itu adalah x pangkat r tambah 1 per r tambah 1 plus c. Ya, karena tak tentu jadi pasti ada c-nya. Dan r-nya itu tidak sama dengan min 1. Atau saya biasanya suka lebih mudahnya nulisnya adalah 1 per r tambah 1 dikali x pangkat r tambah 1. Itu lebih mudah menurut saya, tapi terserah kalian ya. Yang kedua adalah integral dari sin x dx. Itu adalah min cos x plus c. Ya, karena kita tahu bahwa turunan dari min cos x itu adalah sin x. Ya, sin x. Lalu yang ketiga, ini adalah integral cos x dx, ini ada sin x plus c. Lalu integral secant kuadrat x adalah tangen x plus c. Dan yang terakhir adalah integral dari cosecant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x plus c. Ya. Baik, selanjutnya sifat yang kedua adalah dia sifat kelinieran ya. Sifat kelinieran ini kalau kita punya integral dari dua buah fungsi yang ada nilai a dan b, ini adalah konstanta ya, maka kita bisa memisahkannya ya, ini menjadi dua integral ya, fx gx, dan nilai konstantanya bisa kita keluarkan dari integralnya ya, operator integral. Dan yang ketiga sifatnya adalah integral dengan substitusi. Nah, sebenarnya ini sebuah hal yang common lah ya, dan mungkin kalian juga pernah melakukan ini atau mempelajari ini di bangku sekolah ya. Jadi menyelesaikan integral menggunakan metode substitusi. Kalau misalnya kita lihat di sini
kalau kita baca ya sekilas ini, kalau kalian pahami mungkin bingung. Tapi kalau kita lihat contoh soalnya, kita punya hitung sebuah soal integral sin 2x tambah 1 dx itu berapa? Kalau awalnya kita hanya punya integral sin x dx itu adalah min cos x. Sekarang dia berbeda. Dia sin 2x tambah 1. Itu yang membuat berbeda. Nah, kita gunakan metode substitusi. Ya, metode substitusi. Di sini kita misalkan 2x tambah 1-nya itu adalah u. Ya, sehingga kita peroleh, kita turunkan, ini U diturunkan menjadi DU, lalu 2X tambah 1 diturunkan menjadi 2 DX. Ya, sehingga kita peroleh di sini, ya, DX itu dari sini adalah setengah DU. Ya, sehingga lagi kita bisa ganti ya integral sin 2x tambah 1 dx itu dengan metode substitusi, artinya mengganti 2x tambah 1 itu menggunakan u. Ya, berarti ini 2x tambah 1-nya ganti jadi u di sini. Lalu dx-nya diganti sama ini. Ya, setengah du. Nah, cuman setengahnya sudah dikeluarkan. Nah, setengah integral sin u du. Lalu kita integralkan sin u du, berarti artinya integral sin U itu adalah min cos U, minnya ke depan ya, jadi min setengah cos U plus C. Nah, tapi nggak berakhir sampai di sini, kita harus merubah si U ini dalam bentuk kita kembalikan lagi ke variabel X-nya. U ini tadi adalah 2X tambah 1, sehingga kita ganti U-nya menjadi 2X tambah 1. Sehingga inilah hasil akhir dari integral sin 2X tambah 1 dx. Ya, mudah ya, mudah-mudahan dapat difahami. Selanjutnya, kita lihat contoh soal yang kedua. Ya. Jadi ingat bahwa kalau kita mau mengganti si fungsi integralnya itu dalam fungsi U, semuanya harus dalam U. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat di sini, hitung integral dari X pangkat 3 tambah 1 pangkat 10 dikali X pangkat 5 dx. Nah, ini bisa kita misalkan juga, ya, dengan memisalkan U-nya adalah X pangkat 3 plus 1. Ini U. Nah, seperti ini. Sehingga kita turunkan, diferensialkan kedua ruas, diperoleh du per dx sama dengan 3x kuadrat. Ya, sehingga kita peroleh juga dx sama dengan du per 3x kuadrat. Lalu kita substitusi kembali ke soal yang ini. Ya, sehingga kita bisa peroleh integral ini sama dengan ganti X pangkat 3 tambah 1-nya menjadi U, jadi U pangkat 10. X pangkat 5-nya tetap, lalu dx-nya kita ganti sama du per 3x kuadrat. Nah, ini bisa kita coret ya. Dicoret, ini berarti sisanya jadi 3 ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ini tadi. Bahwa ini belum selesai karena masih ada variabel X ya dalam integralnya. Padahal kita harus merubahnya dalam bentuk U semua. Cuman kalau kita lihat bahwa si U itu adalah X pangkat 3 tambah 1. Di sini ada X pangkat 3. Sehingga kita bisa bisa tulis X pangkat 3-nya itu adalah U min 1. Jadi kita bisa ganti lagi ke sini. Ya, X pangkat 3 menjadi U min 1. Kita teruskan. Ya. Nah, seperti ini yang saya sebut, sehingga ini kita ganti ya X pangkat 3-nya tadi ya menjadi U min 1, lalu kita kalikan ya. Ini menjadi U pangkat 11 ini menjadi min U pangkat 10 yang ini. Nah, kalau udah dalam bentuk seperti ini mudah diintegralkan. Ya, integral dari U pangkat 11 sendiri adalah 1/12 U pangkat 12 dikalikan 1/3, jadi dia sepertiga 6 ya. Lalu untuk U pangkat 10 sendiri adalah min 1/11 U pangkat 11 dikalikan 1/3 juga hasilnya ini. Plus C jangan lupa. Nah, tapi ingat belum selesai, kita harus balikan kembali ke bentuk X. Jadi ganti U-nya sama tadi apa? X pangkat 3 plus 1. Ini diganti sehingga hasilnya itu menjadi ini. Ya, simpel ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang sigma. Sigma itu erat kaitannya dengan kalau kita berbicara kasarnya adalah penjumlahan.
jumlah. Nah, kalian harus tahu kalau misalnya ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI, ini artinya A1, A2, sampai AN. Atau kalau misalnya saya mau tulis, saya kasih contoh, I sama dengan 1 sampai 3 dari AI, ini artinya A-nya dari I1 tambah A2 sampai A3 ya, karena sampai 3. Ya, dan untuk bentuk seperti ini yang kedua, sigma dari K dari I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan adalah menjumlahkan K sebanyak N suku. Jadi kalau saya punya contoh ya, agar lebih paham, ini I sama dengan 1 sampai 4, K ini adalah K ditambah K ditambah K ditambah K. Ya, sebanyak 4 kali menjadi 4K. Seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang sigma, tentunya kita harus mengenal juga ya sifat dan rumus sigma. Ya, nah di sini ada seperti sifat keliniaran ya. Jadi ini ada konstanta K dan L, ini bisa dikeluarkan, lalu ini sigmanya bisa dipecah. Ya. Yang kedua adalah kalau misalnya kita punya sigma dari I-nya dari 1 sampai N, ini bentuknya seperti ini. Dan kalau misalnya I-nya I kuadrat, bentuknya seperti ini. Dan kalau I pangkat 3, bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu. Dan ini nomor 2 sampai 4 itu bisa dibuktikan dengan induksi matematik. Nah, selanjutnya, karena kita sudah berbicara tentang sigma, itu erat kaitannya dengan integral tentu. Kalau kita sebelumnya sudah berbicara tentang integral tak tentu, nah ini adalah kita berbicara tentang integral tentu. Ya. Nah, kita lihat di sini, integral tentu dikonstruksi dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah. Misal, fungsi fx terdiri pada selang tutup a, b. Nah, kita lihat di sini misalnya ada sebuah fungsi fx, gitu ya, ini yang fx-nya. Lalu dia terdefinisi pada selang a sampai b, ini, ya. Lalu bagaimana nih integral tentu? Nah, jadi langkah pertama adalah partisi selang A, B menjadi N selang. Menjadi N selang dengan titik pembagian A, jadi ini dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi dengan jarak yang sama, gitu dipartisi dari A sampai B. Ya. Dan titiknya disebut A itu kita mulai dari X0, B itu adalah XN-nya. Ya, ujungnya. Nah, dan P ya sama dengan A sama dengan titik-titik tersebut disebut partisi dari selang A, B. Dan kita lihat di sini, ini dibagi-bagi nih. Ini A itu sama dengan X0 ya. Jadi ini X0, X1, X2 gitu ya. Dan seterusnya, ini sampai di sini B-nya itu adalah XN gitu ya. XN. Nah, definisikan panjang partisi P. Jadi panjang partisi P itu adalah delta X sebenarnya. Ya, nih. Panjangnya itu yang ini. Nah, atau yang ini. Dan itu sama. Ya, nilainya sama. Lalu pilih CK ya, elemen dari ini XK-1, XK, di mana K-nya ada 1 sampai N. Nah, ini tahapan-tahapannya. Lalu yang ketiga adalah bentuk jumlah Riemann-nya, yaitu adalah dengan FCK dikali delta XK. Lalu yang kita lihat di sini bahwa FCK kali delta XK itu adalah persegi panjang ini. Nah, ini. FCK kali delta XK, karena FCK itu adalah tingginya ya. Nah, yang itu. Jadi dia adalah persegi panjang. Jadi kalau jumlah Riemann ini ada sigma, berarti ada persegi panjang yang lainnya nih. Nah, di sini. Seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Kita buat ini. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi misalnya seperti ini. Nah, ada beberapa partisi jadinya. Nah, jika P-nya atau delta X-nya semakin kecil atau menuju 0, ya, menuju 0 tapi ya, maka kita peroleh limit jumlah Riemann-nya, ya, bahwa dia P-nya menuju 0, ya, untuk K sama dengan 1 sampai N FCK delta XK, atau dengan kata lain juga kita bisa tulis bahwa kalau P-nya atau delta X-nya menuju 0, itu sama aja N-nya menuju tak hingga. Jadi ketika P-nya menuju 0, N-nya itu menuju tak hingga. Jadi banyak banget. Jadi mungkin ini partisi-partisi ini akan sangat kecil banget. Nah,
Kenapa sih harus sangat kecil? Supaya rongga-rongga di sini, ini kan ada rongga ya, error yang tidak terhitung. Ini tuh semakin kecil errornya. Ya, sehingga benar-benar menggambarkan luas kurva di bawah luas di bawah grafik ini, luas di bawah grafik ini tuh menuju atau benar-benar memiliki error yang sangat kecil. Ya, jadi dan bisa dituliskan seperti ini, integral dari fx dx a, b sama dengan ini tadi ya, limit p menuju 0 dan limit p menuju 0 ini sama dengan limit n menuju 0. Menuju tak hingga. Ya. Mungkin kalian belum kalau sekali mendengarkan video ini masih bingung, tapi cobalah berulang kali dan coba bayangkan ya, imajinasikan. Ya, seperti itu. Baik, biar tidak bingung kita coba contoh soal hitung integral dari x min 2 batasnya dari 0 sampai 2. Nah, dengan tahapan yang tadi. Yang pertama, ya, partisi selang 0 sampai 2 menjadi n bagian yang sama panjang. Jadi kalau kita partisi ini, kita punya data x-nya berarti 2 per n ya. 2 per n gitu. Nah, ini dari 0 sampai 2, lalu kita akan partisi ya. Delta x-nya berarti 2 per n. Lalu sehingga kita bisa peroleh di sini x0 itu adalah 0, betul ya. Lalu kalau x1 itu adalah 0 tambah delta x ya, atau 2 per n karena delta x-nya 2 per n. Kalau x2 berarti kita bisa peroleh 0 tambah 2 kali delta x ya. Artinya 2 kali 2 per n. Kalau x3, coba saya tulis dulu, x3 sama dengan 0 tambah 3 kali delta x gitu ya. Sama dengan 3 kali 2 per n. Nah, kalau misalnya xn atau xi itu berarti 0 tambah i kali delta x atau 2i per n. Ya, seperti itu. Lalu setelah kita dapat itu, kita bisa pilih CI sama dengan XI. Nah, XI tadi kita sudah dapat ya. XI-nya itu adalah ini ya, 2I per N. Nah, 2I per N. Lalu kita bentuk jumlah Riemannnya. FCI artinya adalah F 2I per N. Gitu ya. Berarti kalau 2I per N, kalau tadi X min 2, berarti ini 2I per N min 2. Nah, masuk ke sini. Lalu kali delta XI. Delta X itu tadi udah jelas. Dia adalah 2 per N. Nah, ini masuk. Dan selanjutnya adalah kita menyelesaikan yang ada di dalam sigma ini. Ya, yang ada dalam sigma ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Kita jabarkan ya, dikalikan ke dalam ini. Ya, lalu dikalikan hasilnya ini. Lalu kita ubah, kita sederhanakan menggunakan sifat-sifat yang ada, ya, 4 per n kuadratnya keluar, ini menjadi i, lalu 4 per n ini keluar, ini menjadi 1. Nah, ini berdasarkan rumus yang tadi, masih ingat nggak nih? Berdasarkan sifat-sifat, ya, diperolehlah hasilnya ini. Ya, coba balik lagi ke slide sebelumnya, kalau kalian lupa. Ya, sehingga untuk nilai ini, itu dapat kita, sederhanakan untuk n menuju tak hingganya, ya, kita bisa peroleh limit n menuju tak hingga dari nilai yang ini. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai tak hingga ke sini adalah min 2 tambah 2 per tak hingga. Ini nilainya 0, jadi sama dengan min 2. Nah, itulah menggunakan sigma. Nah, sebenarnya kalian kalau mau cross check ya, kalau kalian kan bisa sebenarnya tanpa menggunakan sigma menyelesaikan ini. Ini 0, 2, x min 2. Gitu ya, dx. Integralkan ini hasilnya setengah x kuadrat min 2x dengan batas 0 sampai 2. Nah, berarti sama dengan kita hitung setengah kali 2 kuadrat min 2 kali 2 gitu ya. Kurang. Ini setengahnya masuk ke ini ya. Kurungnya salah. Nah gitu ya. Setengah kali 2 kuadrat min 2 kali 2 dikurang, ini udah jelas 0 pasti. Dimasukkan nilai 0. Sama dengan setengah kali 4 kurang 4. Sama dengan 2 min 4 sama dengan min 2. Jadi hasilnya pun sama. Ya. Makanya kita ambil contohnya yang sederhana.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya di sini ya sebagai catatan, jika fungsi y sama dengan fx positif pada selang a, b, maka integral tentu di atas menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik y sama dengan fx dan di atas sumbu x antara garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalian juga harus memahami tentang sifat integral tentu ya. Yang pertama adalah dia berlaku sifat linier seperti ini, ya. Yang kedua adalah dia bisa dipecah jika A kurang dari B kurang dari C. Maka, kalau saya punya integral A sampai C fx dx, ini bisa dipecah A sampai B, B sampai C. Ya, asal berlaku ini. A kurang dari B kurang dari C. Atau kalau misalnya mau saya kasih contoh, misal saya punya integral 1 sampai 10 fx dx, itu boleh dipecah menjadi integral 1 sampai 4 fx dx tambah integral 4 sampai 10 fx dx. Atau bisa dipecah menjadi 3 atau 4 juga bisa. Ya, selanjutnya adalah jika integral fx dari batas a sampai a itu adalah 0, ya, ini bisa dibuktikan ya. Lalu jika ada integral fx dari a sampai b, ini batasnya bisa ditukar tapi dia dikasih tanda negatif, ya. Yang keempat adalah bila fx ganjil atau fungsi ganjil, maka berlaku seperti ini, ya. Fx dari min a sampai a sama dengan 0, dan jika fx adalah fungsi genap, maka akan berlaku seperti ini. Ya, kita ambil salah satu contoh, ya. Hitung fungsi dari min 3 sampai 3, karena kita lihat di sini ya, ada seperti ini. Sorry. Nah, dari fungsi ini, sebelum kita menghitung jauh-jauh, kita cek dulu deh, apakah dia fungsi ganjil atau genap. Ya, berarti kita harus cek f min x-nya. Kita cek f min x dari fungsi ini. Kita cek, ya, kita masukkan x-nya ganti sama min x, dan kita peroleh nilai bahwa dia sama dengan min fx. Artinya dia fungsi ganjil, ya, fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil kita nggak usah repot-repot. Ini berarti nilainya adalah 0. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan belajar tentang teorema dasar kalkulus ya untuk yang pertama ya. Jadi di sini misal fx adalah kontinu pada selang AB dan f besar x suatu antiturunan dari fx, maka integralnya ini ya adalah fb min fa. Ya, ini sebenarnya standar lah. Tapi cuman ini teorema dasar kalkulus yang perlu kalian ketahui. Selesaikan integral tentu berikut ya agar tidak bingung. Nah, ini kalau kita lihat ini soalnya butuh pemisalan ya. 2x-nya sama dengan u ya. Ini gampang mudah ya. Sehingga kita peroleh, saya tidak akan mengulang lagi, hasil integralnya adalah ini. Ya. Lalu kita cari batas atas, batas bawahnya lalu dikurangin ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita sudah dapat integralnya, lalu kita cari batas atas dikurang batas bawah. Jadi untuk integral tentu ini dia tidak menganut atau tidak mengandung C ya. Jadi di sini langsung min setengah kali cos 2x, berarti dari batas atas dulu 2pi ini dikurang batas bawah 2x-nya ganti sama pi per 2. Berarti jadi pi. Ya, hasilnya adalah min 1. Ya. Mudah, oke. Baik, selanjutnya contoh berikutnya adalah, ini sebenarnya simpel ya, kita akan mencari nilai integral dari harga mutlak x min 2 dx. Nah, yang penting dari nilai mutlak adalah kita mengetahui secara definisi, ya, bahwa nilai mutlak x min 2 itu, dia bernilai x min 2 untuk x lebih besar dari sama dengan 0, dan dia bernilai min x min 2 untuk x kurang dari 2. Ya. Lalu, dari yang 1 sampai 5 ini kita bisa pecah ya, karena di sini ada titik 2 ya, titik pemecah 2. Kita bisa pecah dari 1 sampai 2 dan dari 2 sampai 5. Kalau dari 1 sampai 2 kita gunakan rumus yang ini karena ini untuk x kurang dari 2. Dan dari 2 sampai 5 kita gunakan rumus yang pertama ya, karena dia untuk x lebih besar dari 2. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini ya, sepertinya mudah untuk diselesaikan ya, karena ini fungsinya juga mudah.
Ya, lalu dicari batas atas, kurangi batas bawah, batas atas, kurangi batas bawah. Nah, itu simpel. Ya, sesimpel itu. Baik, sekarang TDK 2, pendiferensialan integral tentu. Jadi kita lihat di sini jika fungsi f kontinu pada a, b dan x adalah sebuah variabel di titik dalam a, b, maka di sini, nah kita lihat dx diferensial x dari integral a sampai x ft dt fx ya sama dengan fx. Nah, secara umum bentuknya kayak gini. Ini yang kalian harus pahami. Nah, ini kita lihat diferensial x ya untuk ft dt a sampai ux. Jadi salah satunya adalah ini adalah sebuah fungsi fx ya, berarti hasilnya ini fux kali u aksen x. Tapi kalau misalnya batas bawah dan batas atasnya berupa fungsi ya, kalau ini kan konstanta ya, ini yang a. Berarti ini artinya kita mencari f vx dikali v aksen x dikurang fux dikali u aksen x ya. Supaya lebih jelas kita lihat di sini. Contoh soal, carilah g aksen x dari fungsi yang pertama ini dan yang kedua ini. Oke, yang pertama, kita lihat di sini ux-nya berapa? Ux-nya jelas ya, ux-nya x. U aksen x-nya 1. Sehingga kita bisa cari g aksen x-nya. Ini adalah, tadi apa? Rumusnya f u x kali u aksen x. Nah, kalau ft-nya ada ft-nya saja sudah akar 1 tambah t pangkat 3, berarti fux-nya atau fx ya, karena ux-nya adalah x, berarti ini adalah akar 1 tambah x pangkat 3. Dikali, sebenarnya ini ada dikalinya, dikali u aksen x, dikali 1. Cuman kalau dikali 1 kan kita nggak perlu tuliskan. Ya, jadi ini g aksen x. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang contoh soal nomor 2, ft sama dengan akar 1 tambah t pangkat 3 ya. Ini ft-nya. Ux-nya ini ya, ux sama dengan x kuadrat. Dan turunannya u aksen x sama dengan 2x. Nah, berarti udah bisa kita kerjakan juga bahwa g aksen x-nya adalah fux, ini fux dikali, ini masih ditulis turunan ya, dikali 2x. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Simple ya untuk TDK 2 atau teorema dasar kalkulus 2. Baik, video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Mohon diulang-ulang ya, dilihatnya videonya supaya kalian lebih memahami. Ya, salam sehat dari saya. Tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.